Terasa ya, hari ini kita CG lagi. Shalom juga Coach Denny, Coach Nike. Teman-teman yang onsite juga. Sebelum kita memuji Tuhan, lagu ini mengingatkan kita bahwa mungkin beberapa tidak bisa mudik atau nggak bisa liburan, tapi semoga setiap kita tetap mengutamakan hal-hal yang benar dan tidak kompromi dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan.
teduhkan hati kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami masuk lebih lagi Tuhan, bahwa kami Tuhan menyadari betapa indahnya Tuhan, apapun yang Kau perbuat di dalam hidup kami ya. Rakyatku dapat menjauhi rohmu yang suci, sahabat, Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
setia.
kami ya Tuhan. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Thank you Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan dengan segenap hati kita, biar menjadi pengagungan kita. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas, oh yes Lord, segala kebaikan-Mu? Amen. Thank you Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, yes Lord. Bapa kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan lebih lagi. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur yes Lord, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kami ucap syukur Tuhan untuk segala yang ada Tuhan di hidup kami. Kami ucap syukur buat gereja yang terus bergerak. Kami ucap syukur buat CG kami Tuhan. Kami ucap syukur buat leader-leader kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anggota CG Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Kau urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan, biar sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar Tuhan boleh tertabur Tuhan di dalam tanah hati kami, menjadi benih Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Kau terus bekerja di antara kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap benih firman-Mu Tuhan.
Mari sama-sama yang siap menerima benih firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya buat teman-teman semua. Posisinya agak gak enak, gak apa-apa. Agak maju sedikit aja. Oke. Ya, buat teman-teman semua, ini belum ada yang baru. Oke, saya mau menginformasikan buat teman-teman semua bisa disiapkan untuk roti dan juga anggur. Nanti kita di akhir kita akan lakukan perjamuan seperti minggu lalu. Oke, terima kasih. Silahkan Coach Denny. Oke, hai, shalom semuanya. Minta tolong diiringi. Biasa, thank you. Oke. Ini baru kelihatan ini, sebentar. Oke. Ya, suara saya kedengaran ya ini ya. Tes. Oke. Sebentar. Oke, shalom semuanya. Ya, hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman. Kita berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa sekali lagi yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, siapkan hati kami. Biarlah sekali lagi Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman-Mu. Beracaralah di tengah-tengah kami malam hari ini, Roh Kudus. Biarkan kiranya kami semakin mengerti Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum tak sampaikan, di sini semuanya kapan hari sudah sempat dengar khotbahnya Ko Adrian 2 minggu lalu ya? Udah ya? Jadi ini firman hari ini kurang lebih menambahi apa yang dari Ko Adrian kemarin. Hari-hari ini saya juga sama sih, hari-hari ini lagi merenungkan mengenai tujuan hidup sih. Kadang-kadang kita itu tanpa kita sadari, kita hidup itu menurut apa yang dunia inginkan kita hidup. Saya sih nggak ngerti sih tujuan dari setiap kehidupan kita itu apa. Kadang-kadang kita itu ngikutin arusnya dunia, kadang-kadang kita itu hidup. Dunia itu selalu mengajarkan kepada kita tujuan dari hidupmu itu salah satu yang paling kita tahu itu adalah carilah uang kayak gitu. Dari dari kita lahir, dari kita kecil, kayaknya hal-hal itu yang ditanamkan. Carilah uang, carilah kesenanganmu, kerjaanmu itu kayaknya nanti mestinya tuh tanyanya tuh kayak nanti kamu sudah besar, kamu mau kerjanya apa? Kamu mau buka toko apa? Kamu mau invest di mana? Kayaknya kehidupan manusia itu cuman berputar di hal-hal yang demikian kayaknya. Dan tanpa kita sadari, kita menjadikan segala sesuatu itu menjadi tujuan dari kehidupan kita. Kayaknya kita hidup dan mati untuk itu. Hidup dan matinya kita tuh kayaknya sekedar untuk menghasilkan uang, sekedar untuk nimbun kekayaan, sekedar untuk membangun kerajaan kita sendiri. Saya ngomong gini sekali lagi, harap diterima dengan sehat. Maksudnya, saya ngomong gini bukan saya anti dengan orang yang punya ambisi, punya mimpi, pingin jadi jutawan, pingin jadi miliarder, whatever, semua itu sebutlah. Saya bukan anti dengan yang demikian, tapi itu menjadi keliru saat seluruh kehidupan kita pakai itu untuk menjadi jutawan. Seluruh hidup kita tuh kita pakai cuma untuk jadi miliarder, cuma untuk membuat kehidupan kita nyaman aja. Hal ini yang hari-hari ini Roh Kudus sedang bawa saya untuk renungkan. Ada satu ayat di dalam Filipi, kita buka sama-sama ya, Filipi 1 ayat yang ke-21. Rasul Paulus itu merangkum tujuan kehidupannya itu benar-benar sangat simple. Kita bacain aja langsung ya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Dia bilang begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi lagi ya.
Rasul Paulus itu sesimpel ini tujuan hidupnya seorang Rasul Paulus. Dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari sini ini yang membuat saya itu mengerti bahwa ternyata hidup itu bukan cuma sekedar hidupnya seorang anak Tuhan itu ternyata bukan cuma sekedar kita mencari uang. Bukan cuma sekedar kita menafkahi keluarga kita, bukan cuma kita sekedar menafkahi diri kita atau sekedar kita hidup untuk membuat diri kita nyaman. Manusia itu secara natur manusia itu selalu ingin mengejar apa yang membuat dia nyaman. Dan sekarang yang membuat kita nyaman itu apa? Itu yang kita kejar. Kalau kita kekurangan uang, maka kita akan mengejar uang. Kalau kita belum punya apa, maka kita akan mengejar itu. Satu ayat lagi di Kejadian. Inilah yang dunia ingin kita kejar. Ini adalah hal yang dunia ingin kita itu melihat bahwa tujuan hidupmu itu bukan untuk Tuhan, tapi tujuan hidupmu adalah untuk ini. Kita bacain aja ya, Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ini perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dibilang begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dunia itu selalu membawa kita ke arah ini. Arah ini maksudnya adalah gini, waktu kita baca ayatnya mengenai kisahnya Adam dan Hawa ini, coba kita pernah bayangkan gini nggak? Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden, sudah punya semuanya. Dia mau makan buah duren pun dia tinggal petik. Dia mau makan buah mangga pun dia tinggal petik. Dia nggak perlu mengusahakan, dia nggak perlu nabur benihnya, dia itu nggak perlu nabur apapun gitu loh. Itu semuanya sudah ada. Tinggal mau ngambil apel, tinggal ngambil apel. Dia mau makan durian, tinggal makan durian. Dia mau bikin cah sawi, tinggal ngambil sawinya. Jadi semua itu sudah disediakan. Cuman gara-gara ada satu pohon aja yang nggak boleh dimakan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kadang-kadang iblis itu kayak gitu nipu kita. Kita ini loh, kalau kita mau mikir-mikir, kita ini punya nggak sesuatu di dalam hidup ini sebenarnya? Yo punya. Paling enggak kita masih punya tempat tinggal nggak? Masih punya. Kita masih punya rumah nggak? Kita masih punya. Kita punya kendaraan nggak? Kita punya. Kita punya penghasilan nggak? Kita masih punya. Tapi kadang-kadang iblis itu selalu bawa kita melihat kepada apa yang kita belum punya hari ini. Loh kamu belum punya uang seperti si A. Loh kamu usahamu belum ekspansi seperti si B. Loh kamu itu kayaknya selalu ngelihat ada yang kurang di dalam kehidupannya. Jadi orang yang nggak pernah bisa belajar untuk bersyukur. Adam dan Hawa itu jatuhnya di area itu gara-gara just satu pohon tok. Bayangin loh, kalau di dalam kehidupan ini Tuhan ngomong sama saya, kamu boleh makan semua buah yang ada di dunia ini. Cuman satu aja yang kamu nggak boleh lah, harusnya nggak apa-apa kan. Katakanlah di taman itu, katakan ini omong kosongnya. Katakanlah itu ada 100 pohon di sana. 99 pohon kamu boleh makan, cuman satu pohon aja kamu nggak boleh makan. Kadang-kadang manusia itu ya, cuman gara-gara satu pohon yang nggak ada itu aja loh, kita permasalahkan. Saya nggak tahu kehidupan kita hari ini kita kejar apa. Dunia itu selalu membawa kita mengejar apa yang kita belum punya hari ini. Kita belum punya keluarga yang bahagia, kita kejar keluarganya. Kita belum punya pasangan hidup, kita kejar pasangan hidup. Kayaknya seolah-olah kalau nggak dapat pasangan hidup, dunia akan runtuh besoknya. Bener loh. Ya, saya ngomong gini nih bukannya ngejek yang jomblo atau apa, enggak loh ya, enggak. Tapi seolah-olah kayak nggak dapat pasangan atau belum dapat pacar hari ini tuh sebuah momok. Loh sama. Saya ngomong gini juga, saya bukan ngomong dari teori. Saya sendiri juga punya pergumulan. Setiap kita punya pergumulan.
Saya dan istri juga kita sudah menikah selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya juga belum dikarunia keturunan. Yo ternyata kami pun ada sesuatu yang kami belum ada. Kalau kami ini punya alasan sebenarnya untuk berhenti pelayanan, berhenti semuanya, karena dokter kita datang ke dokter, dia bilang kamu nggak boleh terlalu capek ya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Semua itu kayaknya masuk akal. Maksudnya kalau mau nuruti loh bisa. Saya bisa off pelayanan hari ini bisa. Cuma saya mikir lagi dengan istri saya, apakah kita hidup cuma sekedar untuk turunkan keturunan? Apakah kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak punya anak? Bukankah Yesus segala-galanya? Bukankah bahagia itu adalah Yesus? Jadi tidak punya anak itu tidak membuat saya berhenti untuk melayani. Bagaimana dengan Anda hari ini? Anda hari ini nggak punya apa? Apakah gara-gara Anda nggak punya itu hari ini Anda berhenti melayani Tuhan? Anda mulai kita mulai memutar tujuan kehidupan kita mulai putar setir kita dan kita bilang ke Tuhan, Tuhan aku belum punya ini. Nanti ya Tuhan ya, ini itu perlu lembur Tuhan, aku tak lembur dulu. Aku nggak usah CG dulu ya, aku tak berhenti pelayanan, kita izin ke CGL ya, datang ke Andi atau datang ke sponsornya bilang sorry ya, aku ini mesti segera punya rumah karena itu aku harus lembur, sorry ya, aku tuh nggak bisa ngikut CG-nya. Sekali lagi ya, saya ngomong gini nih, tolong ditangkap dengan sehat. Saya ngomong gini bukan saya anti orang itu punya mimpi. Saya pun juga sampai hari ini belum berhenti bermimpi punya keturunan. Saya nggak bilang saya ngomong begini saya matikan mimpi saya, enggak. Saya taruh mimpi saya ke tangan yang tepat. Saya taruhnya ke tangan Tuhan. Saya tahu Tuhan saya nggak mungkin tidak memperhatikan kehidupan saya. Tergantung dari setiap kita hari ini apa sasaran kehidupannya, tujuan hidupnya kita ini apa. Rasul Paulus itu benar-benar mengerti tujuan hidupnya apa. Bahkan satu ayat lagi di Filipi 4 lanjutan yang tadi di ayat yang ke-12-nya dibilang begini. Di ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Saya bacakan ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12 dibilang begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tuh bisa sangat merangkum kehidupannya. Dia itu tahu kaya, dia tahu miskin, dia tahu lebih, dia tahu kurang, dia tahu kenyang, dia tahu lapar. Banyak orang itu, saya ngomong ini harap diterima dengan sehat ya. Saya bukan ngejek satu golongan atau apapun, tidak. Tapi saya ini cukup banyak menemukan orang-orang yang punya statement kayak gini. Dulu itu papaku dan mamaku hidupnya menderita. Karena aku tahu menderita, aku tidak mau hidup seperti mereka. Karena itu aku akan mengejar apa yang tidak ada pada mereka. Kalau mereka tuh nggak punya uang, maka aku akan kejar uang. Banyak orang itu ngomongnya, tapi Paulus ini, dia itu ngerti, dia tahu kekurangan, dia tahu kelimpahan, dia tahu kelaparan, dia tahu kekenyangan. Dia nggak bilang, karena aku tahu kelaparan, maka aku tidak akan mengulangi diriku sampai aku jatuh ke dalam kelaparan, maka aku akan kejar kekenyangan. Kalau aku ini pernah merasakan tidak punya uang, miskin, dia bilang kayak gitu, dalam hal kekurangan. Kalau kita pernah mengecap kekurangan, aku nggak mau lagi kekurangan, aku mau hidup di dalam kelimpahan. Paulus ini dia mengerti, tapi dia nggak ngomong. Dia tidak keluarkan statement kayak gitu. Dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Karena itulah dia bisa keluarkan sebuah statement tadi di Filipi 1 tadi. Mana ayatnya tadi? Filipi 1 ayat yang tak bukain aja. Filipi 1 ayat yang ke-21, tadi dia merangkumnya dengan sangat jelas. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi seorang Rasul Paulus, hidup itu bukan untuk kelimpahan. Bagi seorang Rasul Paulus, hidup itu bukan tentang kekurangan, bukan tentang kekenyangan. Bagi Rasul Paulus, hidup itu adalah mengenai Kristus.
Hidupku adalah untuk Kristus. Ini adalah yang seharusnya menjadi tujuan dari anak-anak Tuhan. Sekali lagi, saya minta kita semua menerima dengan sehat. Saya ngomong gini bukan saya anti orang lembur, orang kerja keras loh ya, bukan. Tapi kalau kita mulai hidup untuk itu, dan rasa-rasanya nggak punya waktu untuk Tuhan, itu mulai masalah. Itu artinya tujuan hidup kita mulai di switch. Kita tanpa sadar tombol switch on dan switch off-nya mulai nyala. Kita mulai switch off tujuan Tuhan dan kita mulai switch on tujuan kita. Saya ngomong gini, paham ya maksudnya ya? Saya harap kita bisa menerima dengan sehat. Saya bukan bilang setelah ini kita kerjanya ngawur-ngawuran, nggak punya mimpi, mau bangun bisnis apa atau apa, bukan. Tapi jangan pernah jadikan seluruh hidup kita adalah di sana. Hiduplah untuk Tuhan. Hari ini di mana kita ada, kalau Tuhan percayakan hari ini kita masih kerja di kantoran, kita punya bisnis sendiri. Hiduplah untuk Tuhan di sana. Hiduplah untuk Tuhan di bisnismu. Hiduplah untuk Tuhan di dalam kantormu. Hiduplah untuk Tuhan di keluargamu. Hiduplah untuk Tuhan dimanapun kau dan aku berada. Tujuannya cuma itu. Karena kalau enggak, kita akan cuma kejar kenyamanan kita sendiri. Rasul Paulus mengerti itu. Amin. Malam hari ini, ya saya tahu ini kayaknya maksudnya, ini besok mau liburan, firmannya kayak gini. Tiba-tiba soalnya di sini, saya nggak tahu yang di online, saya nggak terlalu bisa lihat, tapi di sini tiba-tiba suasananya jadi tegang. Ya, saya ngomong gini. Menurut saya nggak tahu sih bagaimana dengan Anda. Menurut saya C126 ini seharusnya Anda sudah tidak perlu butuhkan susu lagi. Yang saya berikan kepada Anda malam hari ini adalah makanan keras, bukan marah-marahnya, tapi kontennya. Ini baik untuk pertumbuhan Anda kalau memang Anda mau hidup untuk Tuhan. Saya mau ajak C126, setiap kita untuk naik level, kita bukan hidup untuk diri kita. Kita naik ke level berikutnya, kita hidup untuk Tuhan. Cukuplah belasan tahun kita hidup untuk diri kita. Sekali lagi saya ngomong gini, harap diterima dengan sehat, bukan bilang untuk kita ngawur-ngawuran, aturlah hidup kita. Ada salah satu coach yang keluarkan statement seperti ini waktu kami pelayanan di Purwodadi dan Solo beberapa waktu yang lalu. Ada salah satu coach keluarkan statement kayak begini. Bagiku, pekerjaanku itu adalah side job. Main jobku atau pekerjaan utamaku itu adalah CG. Dia keluarkan statement kayak gitu. Makanya kenapa aku itu kalau bekerja, aku nggak kerjanya main-main. Jam 8 sampai jam 5, aku bener-bener kerja. Setelah jam 5, aku nggak mau lembur. Aku lebih baik lemburnya jam makan siangku, tak potong setengah jam. Potong 15 menit atau berapa menit, dan aku lembur di sana daripada aku lembur untuk pulang dan aku nggak bisa CG. Itu maksudnya, kalau kita itu tujuan hidupnya untuk Tuhan, kita kan sebisa mungkin kita akan atur seluruh kehidupan kita ini supaya itu tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak, saya ini sering sekali menemukan ada orang yang kalau ditanya saat teduhmu gimana, bolongnya kenapa? Alasannya simple, ngantuk, capek, tadi habis lembur. Apalagi kenapa kok kamu nggak baca Alkitab? Iya, baca Alkitab nggak seru, lebih enak nonton Korea. Kayak gitu-gitulah. Kayaknya semua hidupnya untuk itu aja. Itu hal yang sederhana, itu hal yang simple. Kalau hari ini Anda dan saya ditanya bagaimana dengan saat teduhmu dan saat teduhku, itu hal yang paling simple. Nggak usah ngomong jauh-jauh dulu. Kita mau pelayanan kemana, kita mau kemana. Start dari hal yang simpel, hubungan kita dengan Tuhan yang setiap hari harusnya kita jalani dan kita bangun itu. Apakah ada bolongnya atau enggak? Kalau ada bolongnya, coba kita mulai tata kembali tujuan kehidupan kita ini di mana. Kalau tujuan kehidupan kita keliru, kita akan mulai hidupnya adalah untuk dunia, bukan lagi untuk Tuhan. Amin. Sampai sini nangkep ya. Oke, saya bukakan satu ayat lagi, sebentar. Saat kita bilang, sebentar. Di mana ya? Kemarin sudah tak tandai. Ini dia. Saat kita bilang kita mau hidup untuk Tuhan, berarti kita ini masih tahu apa yang
menjadi kehendaknya Tuhan. Kehendak kita ini adalah gereja yang senantiasa bergerak di dalam hatinya Tuhan. Tidak sempurna sih, masih banyak cacat celahnya di mana-mana. Tetapi gereja kita adalah gereja yang hatinya itu murni dan senantiasa selalu membawa kita semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita sama-sama sudah tahu di Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadikan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku, kata Tuhan, menyertai kamu hingga akhir zaman. Itu yang seharusnya menjadi tujuannya kita di dalam hidup. Itu yang Paulus itu bilang bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Bagiku kalau hidup adalah Kristus, berarti aku hidup itu untuk menggenapi apa yang menjadi kehendaknya Kristus. Itu apa? Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita mau baca juga, benar-benar kita baca, Rasul Paulus itu bukannya tidak bekerja. Rasul Paulus itu juga bekerja. Dia itu dikatakan bahwa dia itu adalah pembangun tenda. Tapi kalau kita mau baca lagi ya, di dalam Alkitab hanya sedikit, cuman beberapa ayat aja, bahkan kalau nggak salah cuman satu ayat aja Rasul Paulus sempat mention mengenai pekerjaannya. Nggak diberitahu berapa banyak keuntungan yang dia terima dari pekerjaannya. Nggak pernah diberitahu apakah pekerjaannya itu ekspansi atau enggak, dia itu kongsian sama siapa atau enggak. Seolah-olah kayak Rasul Paulus itu ngomong, sudahlah itu nggak terlalu, bukan terlalu yang esensi. Apa yang esensi itu yang aku tuliskan, dan itu yang menjadi Alkitab hari ini. Supaya setiap kita tuh belajar mengerti bahwa hidup kita tuh bukan mengenai kita berapa banyak untungnya hari ini. Bukan mengenai usaha kita ekspansinya kemana hari ini. Terus saya ngomong gini sekali lagi ya, bukannya larang-larang orang untuk ekspansi apa enggak, tapi jangan pernah hidup untuk itu. Hari-hari ini Tuhan itu ngajarin, sebentar ya, saya luruskan kaki dulu ya. Sudah mulai gerintingan. Aduh. Padahal saya sudah mulai nge-gym loh ini. Ya. Oke, sampai mana tadi? Oh ya. Hari-hari ini juga selain daripada itu, Tuhan juga ngajarin saya mengenai, saya itu hari-hari ini lagi maksudnya juga lagi tanya gitu loh. Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan rasakan kalau ada satu jiwa itu yang kembali ke Tuhan? Hari-hari ini tuh kayak saya tuh pinginnya itu belajar untuk semakin mengerti sebenarnya yang Tuhan rasakan waktu ada satu jiwa yang kembali ke Tuhan itu bagaimana sih? Apa yang Tuhan rasakan? Lalu ayat ini loncat ya gitu. Lukas 15, saya bacakan aja ya. Sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, tapi saya nggak baca semuanya, saya akan ambil poin-poinnya aja. Ayat yang Lukas 15, kita mulai dari ayat yang ketiga. Dibilang begini, lalu ia ini Tuhan Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya baca lagi ya, ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, waktu saya baca ayat ini, waktu saya renungkan, Tuhan cuma ingatkan saya mengenai kayak gini. Coba saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah kehilangan sesuatu yang penting, kayak kunci motor, dompet, STNK, pernah hilang ya? Pernah? Nggak pernah? Ada nggak pernah? Kalau nggak pernah, Anda luar biasa.
pernah kehilangan STNK atau apa? Nah, waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuma ingetin saya mengenai kasus itu. Kamu pernah ingat nggak kamu itu kehilangan STNK waktu itu? Jadi waktu itu saya pergi ke mall ya gitu, terus saya titip STNK ke teman saya, kan bayar di mall biasanya kalau motor itu kan turun kita harus keluarkan STNK, terus setelah itu saya titip ke teman di belakang saya, titip setelah itu masuk ternyata STNK motor saya ditaruh di joknya motor. Dia ngomong, dia bilang dia sudah ngomong ke saya kalau ini loh STNK motornya. Cuman waktu itu sayanya tidak mendengarkan. Akhirnya ya sudah, kita pergi pulang, tak minta mana STNK-nya. Loh, kan sudah tak kasih kamu. Loh, nggak ada, saya bilang. Itu deruwedek, itu zamannya saya kuliah. Jadi bayangin itu motor itu satu-satunya yang buat saya jalan ke kampus saya. Nggak ada motor itu saya pakai apa ke kampus besoknya. Nah, tapi puji Tuhannya ketemu waktu ada satpam tiba-tiba ngomong, oh ini ya Pak ya, apa STNK-nya. Oh iya bener, thank you. Nah selesai itu. Nah itu perasaan itu bisa lega gitu, bener ya. Perasaan bisa lega kayak, aduh puji Tuhan kayak gitu. Itulah yang Tuhan ingatkan ke saya. Sesimpel itu sebenarnya perasaan Tuhan waktu ngelihat ada satu jiwa kembali. Kayak Tuhan tuh ngingetin, kamu punya sesuatu yang berharga dan kamu tidak mau kehilangan itu. Kalau kamu hilang, kamu cari. Siapa di sini nggak cari STNK motornya kalau hilang? Kenapa? Kenapa kita mencari STNK motor kita? Karena itu berharga bagi kita. Handphone ini kalau hilang, ketinggalan aja nggak usah hilang. Kita bakal balik pulang, bukan? Kenapa? Karena ini berharga. Nggak ada ini, aku nggak bisa komunikasi, nggak bisa nge-game, nggak bisa sosmed, whatever, semua itu sebutlah satu-satunya. Kita mencarinya karena itu berharga. Seperti itu yang Tuhan rasakan saat dia melihat ada yang hilang. Ini yang membuat saya semakin kesini tuh semakin mengerti, oh gitu ya perasaan Tuhan. Itu semakin kayak, oke Tuhan, aku paham dan aku mau belajar untuk hidup di dalamnya. Karena itu adalah panggilan kita. Kita hidup untuk Kristus. Tuhan juga punya sesuatu yang berharga baginya. Itu adalah Anda dan saya. Saya selalu belajar untuk sebelum saya bawa orang ke Tuhan, diri saya dulu yang saya harus bawa ke Tuhan. Makanya kenapa saya jaga saat teduh saya jaga baca Alkitab saya jaga hidup saya. Nggak sempurna sih, tapi saya berusaha untuk menjaganya. Karena saya tahu Denny ini berharga di mata Tuhan. Hilang pasti dicari. Kalau Anda hilang di CG, pasti dicari nggak sama pemimpinnya. Itu bukan karena pemimpinnya mau rusuhi hidupmu, bukan. Karena pemimpinmu belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Seperti itu Tuhan mencarimu. Kayaknya kayak, aduh risih ya, dicari terus, diajai terus. Coba kalau Tuhan itu kira-kira yang ngajai kita, kira-kira ya apa ya? Nangkep maksudnya ya. Ini yang hari-hari ini yang membuat saya tuh belajar mengerti mengenai our mission. Our mission itu gini, misi itu bukan bicara mengenai aktivitasnya. Banyak orang yang berpikir kalau kita ngomong misi itu mengenai nginjilnya, mengenai apa, bukan. Iya, saya tahu di dalam misi selalu ada aktivitas, tapi bukan itu yang pertama-tama. Saat kita bicara mengenai misi itu bicara mengenai kita mengerti nggak hati dari orang yang memberikan kita misi ini. Betapa berharganya hal itu bagi pribadi itu. Pernah tuh kesel nggak sama orang yang kalau misalnya contoh kita lagi benerin rumah tukangnya tapi benerinnya asal-asalan? Kesel nggak? Kesel kan? Kenapa kita sudah bayar, ini rumah berharga bagi aku, wes bocor berapa lama? Tapi kamu kerjanya ngawur-ngawuran, marah nggak? Marah. Seperti itu hatinya Tuhan. Saat Tuhan minta ke kita, anak-anaknya, ini loh ada satu jiwa. Itu loh keluargamu mungkin, itu temanmu mungkin. Saat kita mulai ngawur-ngawuran ngelayaninya, ya Tuhan hatinya seperti si pemilik rumah itu. Saya ngomong gini bukannya saya belajar, bukan saya bilang saya merendahkan Tuhan, enggak. Tapi saya sedang membawa setiap kita untuk mengerti perasaannya Tuhan sebenarnya gimana sih. Biarlah kita ini bertumbuh, ya 126. Biarlah setiap kita ini bertumbuh menjadi anak-anak yang bukan acu tak acu, bukan jadi orang yang selalu egonya yang main kayak gitu, yang cuman mikirnya masalahku. Kita ini sudah harus mulai beranjak semakin dewasa untuk mulai berpikir bahwa Tuhan, apa yang sebenarnya ada di hatimu? Ayo sama-sama saya dorong setiap kita. Saya tahu masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah, masa-masa yang sukar, pandemi dan sebagainya, banyak yang ini dan itu, isu di mana-mana dan sebagainya. Saya tahu itu
meresahkan setiap kita kalau kita nggak jaga hatinya kita. Tapi mari kita hidup bukan untuk itu. Saya ini sudah benar-benar sudah cukup lelah sih, maksudnya sudah lelah dengan semua percovidan dan whatever semua itu. Saya sudah lelah sih, maksudnya marilah kita beranjak itu, apalagi anak-anak Tuhan, beberapa orang-orang yang cukup dekat, maksudnya ya saya juga ngomongin udahlah kita ini stoplah berdebat mengenai COVID ini apa, stoplah kita tuh ngomong ini dan itu. Ayo, maksudnya kita pakai di tahun ini benar-benar kita pakai untuk maju. Kalau memang kondisinya sekarang mesti begini, kita makan, kita lakukan. Tujuannya ujung-ujung semuanya cuma untuk bikin Tuhan seneng kok, bukan untuk diri kita. Jadi ayo kita sama-sama, saya ini pengen dorong setiap kita jangan lagi ngomong mengenai masalahku, aku begini, aku begitu. Stop. Iya, saya tahu saya ngomong gini bukannya saya tidak menghargai kesusahan Anda, bukan. Tapi kalau kau dan aku terus berada di dalam kesusahan itu, nggak maju-maju kita. Kita selalu jadi orang yang selalu merasa kita tuh kurang. Selalu ada yang kurang di dalam hidupnya kita. Kalau kayak gitu kita nggak bisa dibawa maju kemana-mana. Amin. Nangkep ya. Saya kasihkan ada 2 poin. Kita sama-sama mau belajar dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 2 poin yang Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi mengenai apa sih yang menyebabkan orang itu tidak mau hidup untuk Tuhan. Itu adalah dari kisahnya anak sulung dan anak bungsu. Langsung aja tak bacakan, saya nggak bacain semua, saya akan langsung ambil intinya. Nanti baca sendiri di rumah ya. Lukas 15 ayat yang ke 12. Ya, satu ayat aja, ayat yang ke-12. Dibilang begini, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Spiritnya bungsu ini adalah spirit yang selalu memikirkan mengenai dirinya sendiri. Ini adalah salah satu penyebab orang itu tidak bisa hidup untuk Tuhan. Karena selalu mikirinnya dirinya sendiri. Kalau kita mau baca benar-benar ya, apakah si bungsu ini sebenarnya sedang persoalkan harta? Menurut saya tidak sedangkal itu. Si bungsu minta harta ini, kayak gini ya. Kalau dia cuma minta harta, kenapa dia pergi dari rumah? Nangkep maksud saya? Dia bisa saja bangun bisnis baru, bukan? Kenapa dia harus pergi dari rumah? Waktu saya baca ayat ini, saya renungkannya ke sana. Kenapa setelah dia minta harta, dia keluar dari rumah? Kenapa dia nggak diam di rumah? Bukankah si kokonya juga diam di rumah? Jadi sebenarnya si bungsu ini ngejar apa sih? Itu yang dikejar itu adalah yang saya stabilokan di sini adalah menjadi hakku. Itu artinya si bungsu ini tidak mau hidup diatur sama papanya. Banyak orang itu tidak mau hidup untuk Tuhan karena tidak mau diatur sama Tuhan. Harus doa, harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus ke CG, harus pelayanan, harus nginjil, harus ngambil visi, harus doa, harus puasa, apa-apaan semua itu lelah. Gak boleh ngerokok, gak boleh ini, gak boleh itu. Rasanya kayak seluruhnya kayak by peraturan. Tuhan tuh kayaknya dilihat cuma aturan. Si bungsu ngelihat papanya tuh cuma aturan. Makanya setelah dia dapat harta, dia pergi dari rumah papanya dan foya-foya. Berapa banyak orang Kristen kayak gitu? Saya nggak tahu ada nggak di antara kita yang hari ini punya spirit itu di dalam hati kita. Kalau ada, bertobat malam ini bareng-bareng. Kita mikirkan cuma kesenangan kita. Waktu disuruh sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak pernah mau. Kenapa? Karena kita berpikir, aduh nanti kalau aku ke gereja nanti diatur. Nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, mesti perpuluhan, mesti begini, mesti begitu. Nanti harus CG-nya disuruh begini, suruh pelayanan, suruh apa. Aduh aku nggak, gitu-gitulah, nggak usah lah. Kalau kita kayak gitu terus, kita nggak pernah bisa hidup untuk Tuhan. Dan ada warning dari Tuhan. Kalau kita baca terus, kita bacain sedikit ya. Sebentar, gantian, kaki saya yang kanan yang keritingan. Nah ya. Aduh, entah ini sudah tua atau apa ini. Ya. Sampai mana tadi? Nah, kita lihat ayat yang ke-14.
Dibilang begini, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Ini si bungsu melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Roh Kudus cuma mengingatkan, kalau kamu terus hidup dengan spirit bungsu yang cuma memikirkan hakmu sendiri, kamu nggak mau diatur sama Tuhan, kamu kan jatuh ke kandang babi. Di zaman ini, bahkan sampai sekarang sih, bagi Israel, babi itu haram. Jadi bayangkan, ini orang nggak suka babi, harus kerja di kandang babi. Bukan cuma kerja di kandang babi, makan pun dia mau ngambil makanannya babi, rebutan sama babinya malahan. Roh Kudus cuma mau warning setiap kita, be careful. Kalau kamu terus hidup untuk dirimu sendiri, kamu akan jatuh ke tempat itu, ke tempat di mana kamu tidak suka berada di sana. Kita mesti cek dan recheck hidup. Bukan berarti Tuhan itu jahat loh ya, enggak. Tuhan itu memberikan kita semua kehendak bebas. Dia nggak pernah maksa kita mesti begini, mesti begitu. Allah kita Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tapi keputusan di tangan kita untuk hidup di dalam kasih karunia itu atau tidak. Kalau kita memilih untuk tidak hidup di dalam kasih karunia itu, ya kita akan hidup dengan kasih karunia iblis. Pilihannya cuma dua. Gak ada area abu-abu di dalam hidup ini. Peperangannya sudah jelas antara iblis dengan Tuhan, sorga dan neraka. Kita mesti tahu lebih dulu bahwa ini bukanlah perkara yang main-main gitu loh. Hari ini kalau Roh Kudus mau warning kita, lembutkanlah hati kita dan dengarkan suaranya. Gini loh, kadang-kadang iblis tuh menipu kita karena kita tuh mikir gini, kalau ikut Tuhan tuh mesti nanti begini, mesti begitu, nanti harus saat teduh, harus apa, gini. Kita tuh mesti mengubah mindset kita bahwa loh, memangnya ada apa dengan saat teduh? Kenapa saat teduh seolah-olah jadi momok? Ada apa dengan baca Alkitab? Kenapa kok kita susah sekali disuruh baca Alkitab? Itu yang kita mesti mengubah pikiran kita bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan, naturnya kita seharusnya ya saat teduh. Seharusnya baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini terdapat perkataannya Bapak kita. Siapa di sini yang jadi anak nggak pernah dengar perkataan papanya? Kalau kita dulu mau sekolah, kita mau kuliah pasti minta pertimbangan papa mama, bukan? Kenapa sekarang hidupnya kita nggak pernah minta pertimbangan Bapak di sorga? Padahal dia adalah pemilik hidup kita. Nangkep maksudnya ya? Loh, kita ini waktu kecil mau kemana itu kita selalu ngomong sama papa kita. Pak, aku izin mau ke mall sama temennya siapa jelas. Kenapa sekarang disuruh punya hubungan dengan Bapak di sorga kayaknya susah banget. Kalau kita masih susah kayak gitu, berarti kita ini masih hidup untuk diri kita. Berarti spirit bungsu masih nempel di hati kita. Dan kita nggak mau lepaskan. Karena kita merasa kita nyaman dengan itu semua. Be careful. Kalau kita terus kayak gitu, kita akan jatuh ke kandang babinya. Tuhan nggak jahat. Bukan berarti bilang Tuhan yang kasihkan kita kandang babi. Enggak. Kita yang memasukkan diri kita ke dalam sana. Amin. Nangkep ya. Saya ngomong gini bukan saya bilang Tuhan itu jahat. Enggak. Tuhan ini sedang hari ini sedang memberikan warning kepada setiap kita. Be careful. Berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Amin ya. Poin yang kedua, yang terakhir. Setelah itu saya mau sharing. Yang terakhir, yang kedua, apa yang menyebabkan kita ini tidak bisa hidup untuk Tuhan? Langsung aja loncat di ayat 28. Dibilang begini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Poin yang kedua, spiritnya sulung. Tadi spirit bungsu itu hidup untuk diri sendiri. Kalau spirit sulung itu merasa sudah melayani Tuhan terlalu banyak. Ini biasanya penyakitnya orang-orang Kristen lama biasanya. Saya nggak tahu, kita sudah Kristen di sini berapa tahun? Kita mungkin sudah pelayanan, kita pernah asyir mungkin,
kita pernah pendoa mungkin, kita pernah aktif mungkin di komunitas universitas kita mungkin zaman dulu. Kita mungkin pernah ada yang mungkin di sini angkatannya AUG mungkin. Anda pernah berapi-api dulu waktu zaman-zaman Anda masih kuliah. Saya ini termasuk angkatan AUG. Sebelum AUG malahan. Saya 2006 saya gabung di pemudanya Mawar Sharon. Saya punya alasan hari ini juga untuk berkata Tuhan cukup lah ya. Kan orang-orang kan ngomongnya gitu kan. Wes masa muda tak pakai untuk Tuhan. Tuhan cukup ya. Masa mudaku tak pakai untuk Tuhan. Sekarang aku mau bangun karirku, mau bangun keluargaku. Seolah-olah kayak Tuhan itu disuruh switch ya gantian ya Tuhan ya. Aku sudah pakai masa mudaku 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aku pakai untuk melayani Tuhan di zamannya pemuda atau zamannya kuliah. Sekarang aku kerja gantian, berkati aku ya Tuhan. Ini loh, kalau kita lihat loh, si sulung itu ngomongnya kayak gini. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini orang luar biasa banget bagi saya. Siapa sih di sini di dalam perjalanan yang ngikut Tuhan tidak pernah langgar perintah Bapak? Kalau kita mau jujur-jujuran, kita ini banyak ngelanggar perintah Tuhan hingga hari ini. Bener ya? Si sulung ini loh belum pernah melanggar perintah Bapak. Ini berarti orang Kristen yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi karena sikap hatinya yang keliru, membuat dia akhirnya gak bisa melihat gambar besarnya dia hidup seharusnya untuk apa. Setiap kita hari ini bagaimana? Kita punya nggak spirit sulung itu? Biasanya tipikal orang-orang kayak gini selalu ngomongnya, Tuhan kenapa dia diberikan mujizat? Seharusnya kan aku. Aku ini loh yang seharusnya berhak dipestakan. Bukan si bungsu. Si bungsu itu sudah curi uang sudah minta uangnya papa, difoya-foyain, dihabis-habiskan uangnya. Setelah itu dia pulang malah papa sembeli lembu tambun. Loh aku ini yang selama ini bekerja bersama-sama dengan papa loh. Harusnya aku yang dipestakan. Berapa banyak di antara kita mikirnya kayak gitu? Saya nggak tahu. Apakah di antara kita ada yang mikirnya kayak gitu nggak? Seperti yang saya bilang loh, saya ngomong gini juga saya ngomong bukan dari teori. Saya ngomong apa yang saya hidupi hari ini. Loh kami berdua juga punya pergumulan itu. Kami juga belum dapat anak kambing kami hari ini. Kami belum punya keturunannya hari ini. Kami minta keturunan sudah dari. Saya ngomong gini nih, saya bukan minta dibelas kasihan atau apa. No. Saya ngomong gini, saya mau bilang kepada setiap Anda, setiap kita punya pergumulan, termasuk saya. Tapi setiap kita bisa memilih untuk menanggapi pergumulan itu dengan cara apa. Gak ada orang yang lepas dari pergumulan. Saya pun dan istri saya sampai hari ini punya pergumulan. Itu yang kelihatan mata hari ini. Yang nggak kelihatan mata, nggak kurang-kurang pergumulan kami. Tapi kami untuk memilih untuk no. Kami dari mulai segala sesuatunya karena kami ingin menyenangkan Tuhan. Bukan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Banyak orang yang menggunakan pelayanannya untuk barter sama Tuhan. Kita nggak boleh punya spirit yang kayak gitu. Kita ngelayani Tuhan itu karena memang kita tuh dicinta sama Tuhan. Saya dari awal saya belajar untuk kalau saya pelayanan bukan karena saya ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Saya mau kasih sesuatu ke Tuhan. Sekalipun apa yang saya kasih hari ini juga nggak bisa kembalikan apapun yang sudah Dia berikan ke saya. Amin. Nangkep ya? Saya ngomong gini, saya percaya di antara Anda nggak kurang-kurang pergumulan Anda, apalagi di masa COVID ini. Banyak yang dipecat lah, banyak yang begini, dikurangi gajinya lah, apa. Tapi setiap Anda bisa memutuskan sesuatu yang benar di tengah-tengah pergumulanmu dan pergumulanku. Saya buka gini sebenarnya saya nggak mau buka sih. Saya maksudnya, aduh sudahlah ngapain lah ceritain masalah lah. Aduh gandeng-gandengan. Sebentar. Saya tuh mikir, aduh ngapain lah ceritain masalah dan sebagainya. Saya cuma mikir gini. No. Saya pengen beritahukan kepada Anda bahwa kami pun sebagai pemimpin nggak lepas dari pergumulan. Kami juga punya pergumulan. Kami juga punya masalah. Nggak kurang-kurang masalah. Tapi kenapa kami terus melayani? Karena itu keputusan yang sengaja yang kami ambil. Karena kami tahu kami hidup bukan untuk diri kami. Kami hidup itu bukan untuk dapat anak. Kami hidup itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu poin inti yang kami mau pasang di diri kami. Someday kalau Tuhan berikan anak, kami akan turunkan itu kepada mereka. Bahwa mereka hidup bukan untuk dapat nilai yang baik, bukan untuk dapat pekerjaan yang baik nantinya. Mereka hidup itu untuk Tuhan. Sisanya Tuhan yang akan berikan. Saya mau dorong C126, Anda juga lakukan yang sama. Saya tahu nggak kurang-kurang pergumulan kita pernah kecewa sama seseorang, kita kecewa sama pemimpin, kita kecewa sama gereja, kita kecewa dengan ini dan itu.
Kalau kita cuma kecewa dan kita berhenti ngikut Tuhan, so sorry to say, terlalu murah, saudara. Berarti imanmu terlalu murah. Hai Yudas, kata Tuhan, 30 uang perak kau serahkan Tuhan Yesus. Paham maksud saya? Kalau kita mundur dari Tuhan cuman gara-gara kecewa, itu cuma 30 uang perak, itu gak banyak, saudara. Terlalu murah imanmu dan imanku. Saya ngomong gini sekali lagi, saya bukan menghakimi atau apapun, saya sedang mau ajak setiap kita untuk naik levelnya. Jangan hidup untuk dirimu, jangan pernah taruh imanmu terlalu murah. Imanku nggak murah. Imanku ini dibayar dengan darah yang mahal 2000 tahun yang lalu. Enggak, 2020 tahun yang lalu. Dia telah melunas bayar saya di atas kayu salib. Enough. Kalau saya nggak dapat apa yang saya inginkan hari ini, bagi saya enough. Saya punya banyak sekali pertanyaan, bukan cuma mengenai keturunan, banyak hal di dalam kehidupan saya juga tanya, why Tuhan? Kenapa kayak begini? Bagi saya nggak mau diem di sana, habis itu saya curiga dengan Tuhan. Saya akan terus move on. Someday, saat saya pulang ke sorga, saya akan tanya, Tuhan kenapa sih kayak gini? Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan jawab. Cuma saya tidak mau memasang diri saya ke sana dan berlama-lama di sana yang akhirnya membuat saya itu kecewa. No, saya bukan hidup untuk itu. Saya hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sesuatu yang saya belum punya hari ini, ya sudah. Nangkep maksud saya. Hari ini kalau gaji Anda belum dibalikan, ya sudah. Hidup dengan secukupnya dengan gaji itu. Amin. Ayo kita sama-sama kita naik level yuk ke arah sana yuk. Supaya kita ini jadi orang Kristen yang semakin hari itu kita semakin dewasa hatinya, dewasa imannya. Amin ya. Ayo sama-sama kita belajar. Jangan sampai iman kita ini terlalu murahan. Cuman gara-gara kita kecewa kita berhenti ke Tuhan. Kita berhenti ke gereja, kita berhenti CG, kita bahkan berhenti berdoa. Yang rugi siapa? Ya kita. Begitu kita berhenti ikut Tuhan, kita jatuh ke tangan seterunya. Namanya iblis. Separah-parahnya di dalam tangan Tuhan selalu ada kasih karunia. Daripada saya berada parah dan saya jatuh ke tangan iblis, dibuat habis hidup saya. Nangkep maksud saya? Amin ya, nangkep ya. Saya tutup dengan kesaksian ya. Saya sharing ya. Boleh ya ini tak tambah ya. Ini minta tolong dong. Siapa ya yang pegang? Oh kamu yang dia. Minta tolong share screen dik. Oke, saya mau sharing dengan ini. Saya tutup dengan ini. Saya akan tunjukkan ini. Nah, ini dia. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak penting. Pasti kalian tahu ini sama sekali nggak penting. Kelihatan nggak ya? Saya kelihatan itu. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini coba tak zoom ini. Ada yang tahu? Siapa itu Jenderal Ragnarok? Main Ragnarok ya rupanya. Saya ngomong gini bukan promosi game loh ya. Bukan. Oke ya, sudah lihat gambarnya ya. Oke. Saya mau sharing ini adalah sesuatu yang bagi saya gini. Gara-gara kejadian ini gini apa? Saya jujur, saya belum pernah mengenal Tuhan sampai di level ini. Gara-gara kejadian ini membuat saya mengerti Tuhan itu ternyata punya sisi yang kayak begini. Ini adalah game yang saya mainin kurang lebih startnya RO mobile tuh kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Kalau yang ngikutin di PC di tahun 2002, ini kalau saya nggak salah di mobile-nya itu kurang lebih di tahun 2008 or 2007. Saya lupa ingat. Jadi ini adalah game yang pertama yang saya mainkan waktu itu. Oke, saya main, dadat. Nah, Anda lihat senjata itu ya, yang ada di karakter saya, itu adalah senjata yang saya pingini waktu saya main 3 tahun yang lalu. Saya main ini sebentar, nggak lama. Saya paling cuma main, kalau saya nggak salah ingat, saya cuma main 6 bulan. Waktu itu saya pingin senjata ini, tapi untuk dapat senjata ini harus ikut eventnya game itu, waktu itu. Cuma saya nggak ngikutin lah, saya pikir sudah lah, just game. Oke lah, sudah berlalu, saya bosen main, saya sudah tinggalkan. Nah, saya main lagi game ini, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Saya main lagi game ini karena ada yang ajak. Cobalah main lagi gitu loh. Nah, waktu saya main, saya buka-buka scroll di tempatnya itu ada namanya adventure book-nya. Nah, di dalam adventure book-nya itu ada senjata ini. Tapi saya belum dapat waktu itu. Saya bilang, pingin ya dapat senjata ini. Saya cari ada di YouTube cara dapatkan senjata ini. Waktu saya cari, ternyata harus ikut event di tahun itu. Nggak bisa dibeli pakai uang, rupiah pun nggak bisa. Jadi ya sudahlah,
Tapi kan ya just main lah, nanti ya bosen. Dan by the way saya sudah bosen, saya sudah main 1,5 bulan, sekarang sudah bosen. Nggak saya buka berapa hari, misalnya saya sudah mulai bosen. Nah, satu kali, kira-kira saya sudah main 2 mingguan saya main. Saya buka tasnya karakter saya ini. Saya buka tasnya, ternyata di dalam tas itu sudah ada voucher yang bisa ditukarkan untuk senjata ini. Saya tuh nggak pernah ikut eventnya, dan waktu saya main 1,5 bulan yang lalu, ini event sudah berlalu 3 tahun yang lalu. Jadi ini event sudah lama dan saya dapat vouchernya. Tanya sama istri saya benar-benar kegirangan. Aku dapat ya gitu. Ya, tapi di tengah-tengah itu, ya Roh Kudus berbisik dengan lembut dan maksudnya, kamu mau itu kan? Tak kasih. Siapa yang setuju sama saya game ini sangat tidak penting? Ya, Anda senyum-senyum berarti Anda setuju ya. Ini nggak penting kan ya? Saya pun setuju, ini nggak penting. Pol, bukan cuma nggak penting. Pol, nggak bisa hasilkan apapun. Uang pun nggak bisa, paham ya? Maksudnya kalau dulu bisa kita jual. Sekarang di RO yang baru ini sudah nggak bisa pakai uang. Sudah nggak ada fitur itu. Setahu saya loh ya. Sudah nggak ada. Dulu kita zaman 2002 kita bisa jualan senjatanya. Kita bisa hasilkan rupiah. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi ini benar-benar nggak penting. Roh Kudus cuma kasih tahu ke saya, yang nggak penting loh Tuhan urusi. Cuman gara-gara kamu pingin. Saya langsung keingat ada satu ayat di Mazmur yang bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kita ini fokusnya cuman Dia memberikan apa yang diinginkan hati kita, tapi kita nggak pernah mau belajar untuk bergembira karena Dia. Boro-boro bergembira karena Dia, suruh doa Senin Kemis. Nangkep maksud saya? Saya mau ngomong kayak gini tuh seperti ini. Tuhan kita tuh nggak kaku loh, sudah bisa dimatikan. Nanti jangan sampai setelah ini banyak yang download, dimatikan aja. Thank you. Jangan mainan game lah ya. Saya juga mainan cuma senang-senangan aja. Bagaimana tadi? Nah, ya itu. Tuhan cuma ingatkan ke saya, ini hal yang nggak penting, tapi tak urusi. Siapa yang bilang Tuhan tuh kaku? Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu cuma aturan aja? Apakah dia nggak bisa fun kayak kita? Alkitab bilang di kitab Sakaria atau apa? Bahwa Allah itu bergirang karena kita dengan sorak-sorai. Berarti Allah kita tuh bisa bersuka cita dengan kita. Siapa yang bilang Allah kita tuh kaku, nggak boleh mainan game? Nggak apa-apa mainan, nggak apa-apa. Tuhan kasih kok. Yang berlebihan ya nggak boleh kayak gitu ya. Nangkep maksud saya ya. Saya benar-benar bisa ngerasakan kasih seorang bapak yang kayak bapak cuma bicara, kamu pengen toh, bisa kasih. Gak ada alasan untuk Tuhan itu memberikan anaknya sesuatu, anaknya harus bisa ini, harus bisa itu, ya enggak. Kamu pengen lah, bisa kasih. Sesimpel itu. Saya cuma mau ingatkan kayak gini, waktu saya dapat ini, langsung loncat ayat di dalam Matius 6. Saya bacakan aja ya. Saya langsung aja loncat Matius 6 ayat ke 30 sampai ke 34. Dibilang begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berhenti sampai di situ dulu. Garis bawahi kata-kata itu tadi. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang Bapak tahu kita perlukan? Makan, minum, pakai. Tuhan tahu kita butuh semua itu hari ini. Tuhan cuma ingatkan ke saya, kalau game yang tidak penting Paul, itu aja Tuhan kasih, apalagi yang penting untuk hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu kita butuh uang, Tuhan berikan kita pekerjaan. Tuhan akan berkati pekerjaan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu penting, itu pekerjaan yang memberikan kamu makan hari ini. Tuhan tahu dia pasti akan berkati di bagian-bagian itu. Makanya dibilang, jangan kamu khawatir dan kamu berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seluruh dunia itu mencarinya itu. Seluruh dunia tujuan hidupnya adalah untuk melengkapi makan, minum, pakai.
pakai handphone lah, pakai motor lah, pakai mobil lah, rumah lah. Paham maksud saya? Tapi saya suka dengan kata-kata yang berikutnya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lanjut yang ketiga dibilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Makan, minum, pakai. Tuhan kita sedetail itu untuk kita. Sisi yang ini yang saya benar-benar baru fresh mengenal Tuhan lagi. Saya benar-benar kayak ngerasa jatuh cinta ulang lagi dengan Tuhan. Maksudnya, Tuhan aku nggak pernah mengenal sisi Tuhan yang kayak gini. Ternyata Tuhan itu gamer ya. Jadi itu cuma tujuan pikiran saya, bukan ya. Ternyata saya tuh benar-benar ngerasa kayak seorang papa, kayak papa saya itu kalau saya lagi mainan game, dulu saya itu dibelikan video game zamannya Sega, Super Nintendo, kayak tau ya angkatan tua gitu ya, mainan Super Nintendo, kayak gitu. Papa saya di sebelah saya nemeni saya. Kadang-kadang kita main berdua. Waktu-waktu itu adalah waktu yang berharga. Siapa yang bilang Tuhan nggak bisa kayak gitu? Tuhan nggak kaku, cuman rule, aturan. No, Tuhan kita tuh hubungan, bukan aturan. Kita ngikutin aturan karena kita mau bangun hubungan dengan Dia. Kita berusaha mengadaptasi diri kita dengan dirinya. Kita mulai belajar untuk ini tuh yang tidak disukai, ini yang Dia sukai, ini yang Dia rindukan, ini yang Dia pinginkan. Kita akan sesuaikan hidup kita dengan itu. Kita udah nggak lagi melihat itu sebagai aturan. Amin ya, nangkep ya. Yang terakhir saya mau sharing. Hubungan saya dengan saya ini adalah generasi pertama orang Kristen di keluarga saya. Dan hubungan saya dengan keluarga saya juga nggak terlalu baik-baik amat lah, khususnya dengan koko saya. Kami ini cukup punya jarak lah di antara kami, karena koko saya ini orangnya kaku, keras, gitulah orangnya. Banyak hal yang kita tuh nggak bisa mengerti lah tentang dia kayak gitu. Ya saya cuma belajar untuk hidup sebagai anak Tuhan ke dia. Ya dia minta apa ya tak coba turutin, dia begini ya tak coba turutin, kadang-kadang saya ngomel, kadang-kadang apa, ya cuman sudahlah, tapi kayak wes lah ngerti anilah kayak gitu. Bahkan dia juga pernah dulu hina-hina bilang, GMS tuh sesat, pendetamu tuh sesat, Philip Mantova tuh sesat, kamu ngapain ikutin kok Tuhannya orang barat, kamu semua kayak gitu. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu dia tuh WA saya tanya mengenai Ko Philip. Dia bilang, Philip Mantova tuh di mana sekarang? Ya ada di GMS, memang mau kemana gitu kan. Ya cuman dia sekarang dipercayain di barat, dia bilang ada apa, dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, cuman tanya, dia bilang kayak gitu. Ya wes kayak gitu toh. Terus hari Rebo atau hari Sabtu saya kasihkan linknya Saat Teduhnya Ko Philip itu loh, tak kirimkan ke dia. Jawabannya dia kayak gini, yang membuat saya tuh wah. Dia bilang, aku loh sudah ngikut rutin, sayanya aja loh bolong-bolong ngikutin Saat Teduhnya. Dia loh rutin nggak bolong Rebo dan Sabtu. Saya tuh benar-benar kayak kaget, ini orang yang dulu hina dan maksudnya bilang itu pendetamu sesat, gerejamu tuh loh sesat. Loh sekarang malah dia yang datang. Ya ini saya rencana sih mau nantang dia baptis ya setelah ini. Tolong doain ya gitu ya. Saya cuma maksudnya mikir, ya di tengah-tengah itulah saya tuh kayak gini, Tuhan tuh kayak, saya benar-benar ngerasa beberapa minggu terakhirnya selain dari game itu, tentang hal ini juga saya tuh belajar untuk iya ya, waktu aku tuh meluangkan waktu ngurusin keluarga orang lain, ternyata keluargaku nggak dilupain loh. Loh Tuhan tahu loh apa yang penting bagimu dan bagiku. Jangan kira Tuhan lupa. Tuhan tahu setiap detail hidup kita. Makanya dibilang, jangan kamu cari itu. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Bapak tahu keluargamu. Kamu ingin dia diselamatkan, Bapak tahu. Makanya itu saya ini secure di hadapan Tuhan saya. Saya tahu apapun yang saya lakukan, kalau saya belajar untuk hidup menyenangkan Dia, saya tahu hidup saya ini nggak pernah dibiarkan sama Dia. Selalu ada surprise kayak game inilah bagi saya itu hal yang tanya sama semua orang itu sangat-sangat tidak suka saya mainan game. Serius. CGL termasuk. Saya pernah sharing di grupnya CGL. Mereka sudah hina-hina gitu. Jadi nggak ada yang suka saya mainan game kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba kayak gini, oh Tuhan berarti gamer ya ini ya. Jadi saya ngerasa kayak, ya saya ngomong ini bukannya saya bilang saya ini abis itu ayo kita ngegame semua, enggak. Saya cuman ngerasa kayak bener-bener kayak iya ya Tuhan ya, ada surprise kecil yang dimana kayak
Ya Tuhan, gini loh, Tuhan tuh tahu bagaimana cara buat kita tersenyum hari ini kok. Bapak kita tuh paling mengerti. Makanya orang itu ya, kalau kecewa sama Tuhan, mari itu berhenti berdoa gitu. Yang rugi bukan Tuhan, ya kita. Kalau Anda hari ini dicereweti sama pemimpinmu, ayo doa, ayo saat teduh, itu bukan tuh pemimpinmu, bukan tuh gereja. Gereja ini kalau suruh kita jangkau jiwa, ayo ambil visi 1000 gereja 1 juta murid, 2030 300 CG ini mintanya 100 murid, 100 orang. Itu bukan untuk kita. Itu supaya kau dan aku dekat sama Tuhan. Kitab Amos 5 ayat yang ke-6, kalau nggak salah bilangnya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau Anda dan saya mau lihat pekerjaanmu hidup, carilah Tuhan. Kalau Anda dan saya mau melihat hidupmu benar-benar hidup, carilah Tuhan. Amin. Saya berharap ini membawa setiap kita untuk naik satu level lagi untuk hidup bagi Tuhan. Amin ya. Saya tutup dengan ini. Kita nyanyi ya satu lagu. Menyenangkanmu. Langsung aja ya. Senangkan. Untuk ini kami hidup Bapa. Ini doa kami. Saja saat ini saya minta waktu 2-3 menit ke depan ini setiap kita mulai introspeksi diri dari setiap firman yang kita dengar malam hari ini. Adakah di antara kita yang hari ini masih punya spiritnya bungsu dan spiritnya sulung? Spirit bungsu yang selalu hidup untuk dirinya sendiri. Setelah dia ambil harta, dia pergi keluar dari rumah bapaknya. Adakah di antara kita yang masih kayak gitu? Kita nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan karena kita nggak mau diatur sama Tuhan. Si bungsu juga kayak gitu. Dia nggak mau diatur sama papanya, dia pergi gitu aja. Adakah di antara kita yang masih seperti itu? Atau kita mungkin ada yang seperti spiritnya sulung, kita merasa kita sudah memberi terlalu banyak. Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah bayar harganya, aku sudah berjuang, aku sudah doa, kita lakukan semua itu kayaknya minta supaya Tuhan balas. Harusnya aku ini yang dapat mujizatnya, harusnya aku ini yang ditolong loh, harusnya pekerjaanku yang dibela sama Tuhan. Adakah di antara kita kayak seperti itu? Kalau ada kayak seperti itu, doa sendiri saat ini. Saya akan doakan Anda setelah ini, tapi saya minta setiap Anda untuk doa sendiri hari ini. Ayo, kalau ada di antara engkau dan aku hari ini yang punya spirit yang seperti itu, boleh letakkan tangan Anda di dada Anda hari ini. Termasuk yang online hari ini. Kalau ada di antaramu dan di antara aku yang seperti itu hari ini, kita taruh tangan kita di dada kita. Kita bereskan saat ini di hadapan Tuhan kita. Kita minta ampun sekali lagi sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih punya spirit bungsu dan sulung. Tidak ada penghakiman di sini, saudara. Si bungsu itu waktu pulang, papanya langsung nyambut. Si sulung waktu marah, papanya juga langsung nyambut. Gak ada penghakiman di rumah Tuhan. Malam hari ini adalah malam di mana Tuhan mau benarkan hatimu dan hatiku, supaya hidupmu dan hidupku berkenan di hadapannya. Ujung-ujungnya adalah untuk memberkatimu dan memberkatiku.
Saat ini untuk setiap orang-orang yang letakkan tangan di dada, termasuk yang online, mulai berdoa kepada Tuhan. Serukan sesuatu, bilang sesuatu sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau ambil hatimu hari ini, aku mau hidup untuk Engkau, aku mau hidup untuk menyenangkan hatimu. Mari saya ambil waktu ini berdoa. Say something dengan Roh Kudus. Roh Kudus jamah anak-anakmu. Kita sekali lagi nyanyikan lagu ini, menyenangkanmu. Senangkan hati, itu kerinduanku, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Satu kali lagi, menyenangkanmu. Satu kali lagi, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu malam hari ini. Sekali lagi Engkau menerangi hati kami dan pikiran kami. Engkau membuat kami malam hari ini bisa membedakan mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik, benar, dan yang sempurna itu. Ajari kami benar-benar terus hidup. Kami mau naik level, Tuhan. Kami nggak mau terus hidup seperti bayi yang cuma mikirin dirinya sendiri. Kami mau jadi anak Tuhan yang dewasa. Kami mau berpartner dengan Tuhan. Kami mau bermitra dengan Tuhan saat ini. Setiap kami mau mengambil hati-Mu. Kami akan mulai dari apa yang bisa kami mulai. Mungkin itu start dari keluarga kami, mungkin itu start dari orang-orang terdekat kami, Tuhan, yang kami kenal. Kami akan bawa ke Tuhan. Mulai minggu depan, Tuhan, kami akan ajak mereka ke CG. Mereka akan datang ke sini dan kami berdoa, Tuhan, lawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami. Biar ini menjadi seruan setiap kami malam ini, Tuhan.
pakai kami hidup untuk dipakai oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saat ini kami hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu hari ini, baik yang online maupun yang hari ini onsite Tuhan. Setiap mereka punya pergumulan Tuhan, sebab firman-Mu dengan jelas berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, bagi setiap mereka yang butuh pekerjaan Tuhan, mereka yang perlu pekerjaan, Kau akan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh terobosan, Kau akan berikan terobosan. Mereka yang perlu pemulihan, Kau akan berikan pemulihan. Mereka yang perlu hati yang baru, Kau akan berikan hati yang baru. Terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, bahwa kami terus bertumbuh menjadi anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.